3, perkenalkan saya Sri Rahayu, saya Deli Ramadhani, Saya Alul dari Muhammad Khalifah. saya Sita Suci Rahayu. Saya Kamila Sari. Kami akan mempresentasikan tentang keadaan pada saat demokrasi terpimpin. Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu bentuk usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Hal ini dilatar belakangi oleh tidak berhasilnya Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang baru untuk menggantikan UUD 1950. Pada tanggal 22 April 1959 diadakan sidang lengkap konstituante di Bandung. Pada siang, Soekarno mengkritik cara kerja konstituante yang kurang mengalami kemajuan selama 5 tahun 2 bulan 12 hari. Kemudian meminta supaya usul pemerintah disetujui dengan segera. Usulan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 terjadi pro dan kontra. Ada yang mendukung dan juga menolak. Untuk mewujudkan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, konsepsi Presiden 1957. Presiden Soekarno mengajukan konsepsi di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957. Dalam konsepsinya, Presiden Soekarno menetapkan hal-hal berikut. Yang pertama, perlunya dibentuk kabinet kaki 4 yang mendukung arti bahwa keempat partai besar yakni PMI, Masyumi, NU, dan juga PKI turut serta dalam untuk menciptakan gotong royongan masyarakat. Yang kedua, ada pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Tujuan utama Dewan Nasional adalah memberikan nasihat kepada kabinet baik diminta ataupun tidak diminta. Selanjutnya yang terakhir ada sistem demokrasi parlementer ala barat. Tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia sehingga harus diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Dekret yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 itu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Mahkamah Agung juga membenarkan dekret tersebut. Bahkan DPR hasil pemilu 1955 melakukan sidang untuk membahas dekret tersebut pada tanggal 2 Juli 1959. Dan hasil sidang tersebut, DPR pun menyetujui dekret Presiden 5 Juli 1959 secara aklamasi dan menyatakan siap untuk bekerja sama berdasarkan Undang-Undang 1945. Hubung dengan pelaksanaan jalan Presiden, dekret Presiden 5 Juli 1959 memberikan pengaruh yang luar biasa dengan diberlakukannya Undang-Undang 1949. Presiden Soekarno menyatakan bahwa dekret liberal ala barat tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, beliau mencoba menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Berikut segi positif dari berlakunya dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, ada menyelamatkan negara dan perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Kedua, ada memberikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. Yang ketiga, ada merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tertinggi negara. Adapun sisi negatif berlakunya dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden, MPRS, dan lembaga tinggi negara. Dan yang terakhir, memberikan peluang bagi militer untuk terjun dalam politik.
politik pada masa demokrasi terpimpin dilatar belakangi oleh belum tercapainya kestabilan secara nasional pada demokrasi parlementer. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Diberlakukannya dekret presiden ini bertujuan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau pelaksanaannya dapat dilakukan secara murni dan konsekuen. Berikut beberapa tindakan yang dilakukan untuk menata politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada MPRS. Presiden Soekarno membentuk MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri atas 261 orang anggota DPR, 94 orang anggota utusan daerah, dan 200 orang anggota wakil golongan. Susunan pimpinan MPRS adalah ketuanya Khairul Saleh, wakil ketua Mr. Ali Sastranidjo, wakil ketua 2 Kiai Haji Idam Khalid, wakil ketua ketiga DN Aidit, wakil ketua keempat Kolonel Wiluyo Puspoyudo. Dan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan anggota MPRS seharusnya dilakukan melalui pemilu. Akan tetapi, pemilihan anggota MPRS ditunjuk oleh Presiden. DPAS. DPAS dibentuk dengan berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan penetapan Presiden tersebut antara lain: yang pertama, anggota DPAS dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden. Yang kedua, anggota DPAS berjumlah 45 orang, yang terdiri atas 12 orang wakil golongan politik, 8 orang utusan daerah, 24 wakil golongan, dan 1 orang ketua. Yang ketiga, tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Yang keempat, DPAS dipimpin oleh Presiden sebagai ketua. Yang kelima, sebelum memangku jabatan, wakil ketua dan anggota DPAS mengangkat sumpah atau janji di hadapan Presiden. Dan yang keenam, DPAS dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959. Dalam sidang bulan November 1959, DPAS mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden dalam pidato yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan garis-garis besar haluan negara. Presiden Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme dan kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Presiden Soekarno kemudian menerima usulan pidatonya secara garis-garis besar haluan negara dengan nama Manifesto Politik Republik Indonesia yang disingkat dengan MANIPO. Yang ketiga, DPRG. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem demokrasi terpimpin mulai diterapkan di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dibentuk pada tanggal 24 Juni 1960. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau disingkat DPR-GR dibentuk pada era demokrasi terpimpin berdasarkan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1960. Pembubaran anggota DPR hasil pemilu 1955 dan digantikan oleh DPR-GR ternyata bukan merupakan suatu tindakan yang tepat. Oleh karena itu, pembentukan DPR-GR supaya ditangguhkan. Alasannya sebagai berikut. Yang keempat, pembentukan kabinet kerja. Soekarno membentukkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959. Dalam kabinet ini, Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri dan Juanda menjadi Menteri pertama dengan 2 orang wakil, yaitu Dr. Laimena dan Dr. Subandrio. Keanggotaan kabinet terdiri atas 9 menteri dan 24 menteri muda. Kabinet tidak melibatkan para ketua partai besar, sehingga kabinet bisa dikatakan sebagai kabinet non-partai. Namun, kabinet ini mengikutsertakan kepala staf angkatan, kepala kepolisian, dan jaksa agung sebagai menteri negara ex officio. Program kabinet kerja
Perpres Nomor 13 Tahun 1959, pemerintah membentuk Front Nasional yang merupakan organisasi massa yang bertujuan menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi satu kekuatan yang menyukseskan pembangunan nasional. Front Nasional diketuai oleh Presiden Soekarno yang memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan revolusi nasional Indonesia. Yang kedua, melaksanakan pembangunan semesta nasional. Yang ketiga, mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang keenam, Musyawarah Pembantu Peminat Revolusi atau MPPR. MPPR merupakan Badan Pembantu Pimpinan Besar Revolusi atau BPR dalam mengambil kebijaksanaan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. MPPR dibentuk berdasarkan Tap Presiden Nomor 4 Tahun 1962. Keanggotaan MPPR meliputi sejumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR-GR, departemen-departemen, angkatan, dan para pemimpin partai politik nasional. Pada demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat pada 3 kekuatan politik terbesar, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan TNI Angkatan Darat. PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. Ia menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. Secara sistematis, PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasialis dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Seperti apa yang diungkapkan DN Aidit, bahwa melaksanakan manipul secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI. Hanya kaum manipolis, munafik, dan kaum reaksionerlah yang berusaha menghambat dan menyabot manipul. Ungkapan Aidit ini merupakan suatu upaya untuk memperoleh citra sebagai pendukung Soekarno. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-baik, karena PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia berkat Nasakom ini. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan Soekarno sebaik-baik, karena PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia berkat Nasakom ini. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Pada akhir tahun 1964, PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resume program kegiatan PKI dewasa ini. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan. Namun, pimpinan PKI, Aidit, menyangkal dengan berbagai cara dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Peristiwa ini menjadi isu besar di tahun 1964. Namun, Presiden Soekarno menyelesaikannya dengan mengumpulkan para pemimpin partai dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan di antara unsur-unsur dalam negeri secara musyawarah karena sedang melanjutkan konfrontasi dengan Malaysia. Kesepakatan tokoh-tokoh partai politik ini dikenal sebagai Deklarasi Bogor. Namun, PKI malah melakukan tindakan sebaliknya dengan melakukan sikap ofensif dengan melakukan serangan terhadap Partai Muba dengan tuduhan telah memecah belah Persatuan Nasakom dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno. Upaya-upaya PKI ini membawa hasil dengan ditangkapnya tokoh-tokoh Muba, diantaranya Soekarno dan Partai Muba dibukukan oleh Presiden Soekarno. Merasa kedudukan PKI semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI, mulai dari aksi coret-coret, pidato, dan petisi-petisi yang menyerukan pembentukan kabinet Nasakom. Mereka juga menuntut penggantian pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan program pemerintah, serta mendesak supaya segera dibentuk kabinet gotong royong yang berporoskan Nasakom. Merasa kedudukan PKI semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI, mulai dari aksi coret-coret, pidato. Yang pertama, perjuangan melalui diplomasi. Salah satu jalan yang dianggap tidak akan memakan korban jiwa akibat pecahnya konflik bersenjata di antara kedua belah pihak adalah melalui jalan diplomasi, di mana
Sesuai dengan isi kesepakatan dalam konferensi meja bundar KMB, sebenarnya telah dinyatakan bahwa kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan wilayah Irian Barat kepada Republik Indonesia pada akhir 1950 dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan mulus karena Belanda nampaknya tidak mematuhi isi perjanjian konferensi meja bundar KMB tersebut, sehingga bangsa Indonesia berusaha keras merebut Irian Barat dari Belanda dengan jalan membawa permasalahan ini ke Persatuan Bangsa-Bangsa PBB. Tidak adanya respon mengenai masalah Irian Barat dalam sidang Majelis Umum PBB membuat bangsa Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda pada tahun 17 Agustus 1960. Yang kedua, perjuangan melalui ekonomi dan politik. Di samping itu, pemerintah Indonesia menempuh jalan ekonomi untuk merebut Irian Barat, di mana bentuk konfrontasi yang dilakukan antara lain nasionalisasi DJVC Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951, melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia, melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda, memogokan buruh pada perusahaan Belanda, semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan, dan nasionalisasi secara sepihak perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Sedangkan jalan lewat politik, pemerintah Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KMB dan mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat. Maka pada tanggal 17 Agustus 1956, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota Soasi. Yang ketiga, perjuangan dengan konfrontasi bersenjata. Sesuai isi KMB, Irian Barat akan diserahkan oleh Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Namun, pada kenyataannya lebih dari 1 tahun pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda tidak kunjung menyerahkan Irian Barat pada Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan segala upaya untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau disingkat Trikora yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Kemudian pada tanggal 11 Januari 1962, Presiden membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Mandala. Markas besar Komando Mandala ditempatkan di Makassar, ujung Pandang. Sebelum Komando Mandala itu bertindak menggerakkan kesatuan-kesatuan, ternyata telah terjadi insiden bersenjata yang dikenal dengan Pertempuran Laut Aru. Dalam pertempuran di Laut Aru ini gugurlah Laksmana pertama Yosudarso sebagai bunga bangsa. Nah, pada bulan Februari 1962, Komando Mandala mulai menggerakkan kesatuan-kesatuan laut dan udara ke daratan Irian. Nah, gak lama kemudian pasukan Indonesia ini datang merebut Teminabuan. Nah, Belanda ini merasa kewalahan menghadapi tentara Indonesia. Nah, ini dunia internasional nih tahu nih. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1962 berhasil ditandatangani persetujuan New York antara Indonesia dan Belanda, disaksikan oleh pihak PBB. Dari perjanjiannya itu, yang pertama, Belanda akan menitipkan Irian Barat kepada penguasa pelaksana, sementara PBB UNTEA United Nations Temporary Executive Authority pada tanggal 1 Oktober 1962. Yang kedua, pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963.
pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia. Nah, pada tanggal itu bendera PBB diturunkan. Yang ketiga, pengibaran bendera PBB akan dilakukan di Irian Barat pada tanggal 1 Oktober 1962 berdampingan dengan bendera Belanda yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember 1962 untuk digantikan dengan bendera Indonesia mendampingi bendera PBB. Yang keempat, selama masa UNTEA sebanyak-banyaknya tenaga Indonesia akan dipergunakan, sedangkan tenaga dari tentara Belanda akan dipulangkan selambat-lambatnya itu tanggal 1 Mei. Yang terakhir itu perjanjiannya dilaksanakan Pepera untuk menentukan pendapat rakyat Irian Barat tetap dalam RI atau memisahkan diri dari RI dalam waktu singkat. Dan demikian berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, nama Irian Barat selanjutnya diganti dengan nama Irian Jaya. Nah, tahun 1969 dilangsungkan penentuan pendapat nih. Pendapat apa? Kita baca dulu ya. Nah lalu dilangsungkan nih pendapat rakyat Irian Jaya Pepera. Hasilnya ternyata rakyat Irian Jaya ini tetap ingin bergabung dengan Republik Indonesia. Nah, maka dari itu seluruh wilayah Indonesia sudah kembali ke Papua Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bangsa Indonesia telah berhasil mempertahankan kemerdekaan. Nah, yang kelima ini ada konfrontasi dengan Malaysia. Pembentukan Federasi Malaysia sejak awal ditentang oleh Presiden Soekarno karena membahayakan revolusi Indonesia. Pemerintah Indonesia menentang ide pembentukan tersebut dengan alasan bahwa pembentukan Federasi Malaysia ini merupakan gagasan Inggris dan bukan gagasan Malaysia sendiri. Federasi Malaysia dianggap merupakan proyek nasionalisme yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu nih, pembentukan federasi itu harus digagalkan, jangan sampai berhasil. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat, Dwi Kora. Isinya ini berikut nih. Yang pertama ini perhebatan revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Konfrontasi antar Indonesia dan Malaysia membawa beberapa akibat. Akibat yang pertama ini timbulnya politik Flores Jakarta, Peking. Yang kedua ini hilangnya simpati rakyat Malaysia terhadap Indonesia. Yang terakhir, kerugian materi yang sudah dikeluarkan untuk biaya konsentrasi. Memasuki masa demokrasi dipimpin keadaan ekonomi di Indonesia pun berubah total. Pemerintah menggunakan sistem ekonomi terpimpin di mana ekonomi ditangani langsung oleh presiden. Hal ini mengakibatkan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa reformasi juga tidak baik. Yang pertama, melaksanakan pembangunan nasional supaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah dalam membentuk panitia 13. Panitia ini menggunakan konsep yang kemudian disebut deklarasi ekonomi DECON. Tujuan utama DECON itu adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Pada masa demokrasi terpimpin, ekspor Indonesia tidak begitu digembirakan karena kualitas barangnya kalah bersaing. Di sisi lain, barang-barang yang diimpor juga tidak begitu manfaat bagi proses produksi atau rakyat. Akibat barang tersebut laku, perputaran uang tidak berjalan. Di dalam negeri, situasi keuangan yang buruk ini mengganggu produksi, distribusi, dan perdagangan. Masyarakatlah yang akan mengalami kerugian dari praktik perdagangan dan perkreditan luar negeri ini. Yang ketiga, pembentukan Badan Perencana Pembangunan Nasional. Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional Depernas. Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang. Tugas Dewan ini menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultur, dan mental. Pada tahun 1963, Depernas diganti dengan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Bappenas ialah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, baik nasional maupun daerah, serta mengawasi laporan pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan dan menilai
untuk MPRS, nilai mata uang, devaluasi, dan kenaikan laju inflasi. Untuk mengatasi inflasi dan mencapai keseimbangan keuangan negara moneter, pemerintah melakukan beberapa tindakan seperti mengurangi jumlah uang yang beredar. Meskipun sudah melakukan tindakan seperti di atas, perekonomian belum membaik. Hal itu disebabkan keluarnya uang rupiah baru pada tanggal 13 Desember 1965 dan juga pengeluaran untuk proyek-proyek bersifat menkumlas seperti Gates of New Emerging Purchase dan Financial Conference of the New Emerging Purchase. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.